Dan jangan sampai menjadi yang ketiga, yaitu muslim musingin. Kenapa? Dia tidak melaksanakan saum Ramadan, dia tidak melaksanakan sholat fardu yang notabene hukumnya adalah wajib, tapi dia hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah aw ruslimuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmukum hadha yawmun 'azimun wa 'idun karimun ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fa huwa yawmut tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zimin fasabbihu rabbakum fihi wa'azzimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al-'aidin wal 'aidat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan banyak nikmatnya yang kita tidak bisa hitung satu persatu. Dan hadirnya kita di sini tentunya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena izin Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin di antara saudara tidak bisa mengikuti sholat Idul Fitri sebabkan karena sakit atau karena urusan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi yang sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan orang yang sedang ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya insyaallah senantiasa berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, al-'aidin wal 'aidat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari demi hari kita lewati di bulan Ramadan, di syahrul Ramadan, dan atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas
izin Allah Subhanahu wa taala kita berikan kesempatan pada tahun ini untuk menyelesaikan saum Ramadan. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syahr Ramadan merupakan madrasah tarbiyah, madrasah Qur'aniyah, madrasah akhlaqiyah, dan madrasah yang lainnya. Madrasah Ramadan meluluskan muslimin. Ada yang menjadi muslim rabbani, ada yang menjadi muslim ramadhani. Muslim rabbani bisa disebut dengan muslim mukminin. Adapun muslim ramadhani bisa disebut dengan muslim musiman. Kenapa? Karena muslim ramadhani atau muslim musiman hanya beribadah di bulan Ramadan. Dia tahajud hanya di bulan Ramadan. Dia menutup aurat hanya di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan telah selesai, hilanglah hijabnya, hilanglah kebiasaan ke masjidnya, hilanglah kebiasaan tilawahnya. Pak. Adapun muslim rabbani atau muslim mukminin, dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan dia juga melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan. Baik itu berjamaah di masjidnya, baik tilawahnya, baik tahajudnya, sedekahnya, atau yang lainnya. Dan jangan sampai menjadi yang ketiga, yaitu muslim musingin. Kenapa? Dia tidak melaksanakan saum Ramadan, dia tidak melaksanakan sholat fardu yang notabene hukumnya adalah wajib, tapi dia hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang hukumnya sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Muslim rabbani, dia senantiasa beribadah setiap tahun. Seperti perkataan ulama salaf Wishri, beliau telah menyatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sana kullaha. Sejelek-jeleknya kaum adalah yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Innamas salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sana kullaha. Adapun orang yang saleh, yang sejati adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia senantiasa memperbaiki dirinya dari tahun sebelumnya. Dia senantiasa memperbaiki akhlaknya, ibadahnya, atau yang lainnya dari bulan-bulan sebelum Ramadan. Ketika ba'da Ramadan, dia berusaha untuk menjadi lebih baik. Dia hijrah minadh dhulumati ilan nur. Dia hijrah dari yang awalnya dunia menjadi tujuannya, maka pada ba'da Ramadan akhirat menjadi tujuannya. Jika dunia diposisikan di hati, maka dia terkena penyakit hubbud dunia. Akan tetapi seorang muslim mukminin,
yang bertakwa, yang rabbani, meletakkan dunia di tangannya. Jika dunia diletakkan di tangannya, maka dia sangat mudah untuk melepaskannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di antara karakteristik tadi, yaitu dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika seorang ingin menjadi lebih baik, maka dia harus tahu bahwa dirinya akan menerima rintangan dan cobaan. Bahkan cemoohan tetangganya, cemoohan keluarganya, dan yang lainnya. Seperti seorang yang awalnya tidak menutup aurat, ketika ba'da Ramadan dia menutup aurat dengan rapi. Seperti sebuah hadis dari Mus'ab bin Sa'id, dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddul bala?" Wahai Rasulullah, manusia siapakah yang paling berat ujiannya? Maka beliau menjawab, al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Fayubtala ar-rajul ala hasbi dinihi wa in kana dinuhu sulh. Agamanya, apabila agamanya kuat, apabila agamanya kokoh, apabila dia seorang muttaqin, maka semakin berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtiliya ala hasbi dinihi fama yabrahul bala. Jika agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seperti halnya seorang anak sekolah, soal ujian di kelas 1 tentunya beda ujian dengan kelas 6. Seorang yang ujian kelas 1 maka sangat mudah, tapi ujian kelas 6 maka akan sulit, sesuai kemampuan dirinya masing-masing. Seperti halnya ujian pada seseorang, sesuai kualitas agamanya seseorang. Al-bala'u bil abdi hatta yatrukuhu yamshi ala ardi ma alaihi khati'atun. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ujian yang kita rasakan, ujian yang kita lalui, kelak ujian tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita semua. Dengan satu syarat, as-sabru, bersabar. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan, wa idza 'azumat al-mihnah kana dzalika lil mu'min shalih sababan li 'uluwid darajah wa 'azimil ajr. Cobaan yang semakin berat akan senantiasa menimpa seorang mukmin yang saleh untuk meninggikan derajatnya dan agar ia semakin mendapatkan pahala yang besar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan bagi seorang yang hijrah untuk menjadi lebih baik adalah ketika hijrah harus bertahap. Seorang bisa untuk berubah 100% secara langsung, akan tapi sulit. Maka baginya agar mudah dan istiqamah. Seperti dalam sebuah hadis, habul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang paling cintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun ia sedikit. Dan dalam sebuah hadis yang lain, la kana amaluhu dimatan wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat yang lainnya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah beramal? Apakah beliau ada amalan khusus setiap harinya?
Maka istrinya menjawab, tidak. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu, yang rutin yang lakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau lakukan. Kemudian yang ketiga adalah ketika seorang berhijrah atau menjadi lebih baik, harus mencari lingkungan yang baik dan menjauhi lingkungan yang tidak baik. Harus mencari bi'ah solihah dan menjauhi bi'ah sayyi'ah. Seperti yang kita ketahui dalam sebuah riwayat, ada seorang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia membunuh lagi satu orang lagi, maka genap 100. Di antara ikhtiar taubat dia adalah dia meninggalkan, dia berhijrah dari lingkungan kejahatannya, dari lingkungan jeleknya menuju lingkungan yang baik. Ketika dalam perjalanan Allah takdirkan dia wafat, maka atas dasar keinginan bertaubatnya yang kuat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Sebutkan dalam sebuah hadis tentang lingkungan yang baik. Qala SAW, "Mathalul jalis as-salih wal jalis as-saw kamathali sahibil mis wa kiril haddad." Seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan orang atau pemilik minyak, mis, dan pandai besi. Au tajidu rihahu wa qilul haddad yuhriqu badanaka au sabaq thawbaka au tajidu minhu rihan khabitha. Jika engkau berteman dengan yang penjual minyak, maka jika engkau tidak membelinya, maka engkau mendapatkan bau harumnya. Dan sebaliknya, jika engkau berteman dengan pandai besi, maka engkau mendapatkan bau badanmu atau pakaianmu hangus terbakar. Ini merupakan tamthil, perumpamaan. Jika seorang berteman dengan orang soleh, maka insya Allah dia akan terbawa kesolehannya. Jika dia berteman dengan orang yang orang yang tidak baik, maka dia akan terbawa tidak baiknya. Dan yang keempat adalah ketika kita berubah menjadi lebih baik, maka kita harus istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam beribadah. Sebutkan dalam sebuah hadis dalam kitab Hilyatul Auliya, yang dimana ada seorang ahli ibadah, ubad, yang lewat di hadapan ahli ibadah yang lainnya. Maka ia berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Ia menjawab, "Ajibtu min fulanin annahu kana qad balagha min ibadatihi wa malat bihi dunya." Aku takjub kepada dia karena dia sungguh-sungguh rajin dalam beribadahnya sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Maka sahabat yang lain menjelaskan, qala bi'ajabin la ta'jab mimman tamilu bi dunya walakin i'jab mimman istiqam. Tidak perlu takjub kepada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub kepada orang yang bisa istiqamah dalam beramal. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk beribadah dan kita tidak diperintahkan untuk meninggalkan dunia. Wabtaghi fima ataqallah wa la tansa nasibaka. Dunia sebagai wasilah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya istiqamah merupakan hal yang sulit, maka dari itu kita wajib meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, atau doa yang disebutkan dalam Al-Quran seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, atau yang lainnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
Dan yang terakhir adalah ketika kita berubah, maka hiasi akhlak kita dengan akhlak yang mulia. Karena seorang ahli ibadah yang awalnya baik, seorang wanita yang awalnya menutup aurat, maka tunjukkanlah ibadah, tunjukkanlah akhlak dan tingkah laku mulia di hadapan orang lain. Jika seorang soleh, maka perlihatkanlah akhlak pada yang lain, baik kepada keluarganya, baik kepada istrinya, tetangganya, atau yang lainnya. Seperti dalam sebuah hadis, innal mu'min yudrika bi husni khalqihi darajat sha'im al-qa'im. Sungguhnya seorang mukmin yang akhlaknya baik akan mengejar kedudukan mulia dari orang yang gemar puasa dan gemar salat. Dan hadis yang terakhir, ma'aqal mimizan mukmin. Tidak ada suatu apapun yang lebih berat timbangannya seorang mukmin yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik merupakan akan memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itu 5 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang yang berhijrah minadz zulumati ilan nur, yang berhijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak soleh menjadi hamba yang soleh. Dan nasihat terakhir dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Qawaidul Ma'arif jelaskan, laisal aid liman yang memakai pakaian baru, akan tapi innamal aid liman ta'atuhu tazid. Akan tapi hari raya diperuntukkan bagi orang semakin bertambah ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal aid liman tajammala bil libas war ruqub. Dan id pula tidak diperuntukkan bagi orang yang memiliki pakaian bagus atau menggunakan pakaian bagus atau kendaraan yang bagus. Innamal aid liman ghufirat lahu dzunub. Akan tapi aid diperuntukkan bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekian khutbah ini, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Maka mari kita tutup khutbah ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua kita, mengampuni dosa saudara kita, mengampuni dosa istri kita, dan mengampuni dosa-dosa muslim wal muslimat. Dan kita juga mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, salat kita, tilawah kita, baik di bulan Ramadan atau bulan yang lainnya. Dan jangan lupa, kita yang lebih penting adalah mendoakan saudara kita yang di Palestina. Yang di Palestina, kita bisa melaksanakan saum Ramadan dengan tenang. Kita bisa berbuka puasa dengan tenang. Kita bisa sahur dengan tenang. Kita bisa i'tikaf dengan tenang. Kata saudara kita di sana, ketika i'tikaf diserang oleh Zionis Israel, laknatullah alaihim jami'an. Diserang oleh makhluk buas yang namanya Zionis Israel. Mereka menembaki anak kecil. Mereka menembaki orang yang sedang i'tikaf, sehingga banyak mereka yang gugur. Dan perjuangan mereka sangat kuat dibanding diri kita yang i'tikaf dengan tenang, sejuk, dan yang lainnya. Mudah-mudahan mereka, saudara kita di sana, berikan kesabaran. Segala wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والآفاق والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان والمسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.